Listio Sigit ini menunggu betul bagaimana proses demi proses evakuasi 8 korban termasuk Kapolda Jambi, Direskrimum, Dirpol Airut, ADC, dan juga 3 kru helikopter yang melakukan pendaratan darurat di Desa Tamiai, Merangin, Kerinci, Jambi. Jalur darat dilakukan meskipun perjalanannya panjang, memakan waktu 1 hari, tapi juga selain jalur darat, menggunakan jalur udara juga melalui helikopter untuk memastikan di mana titik dari rombongan Kapolda Jambi ini yang mendarat darurat siang hari tadi. Tapi jalur darat bisa jadi untuk sementara waktu tidak digunakan melihat dari cuaca yang kurang baik. Nah, jalan satu-satunya adalah menggunakan jalur darat. Jalur darat ini membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk bisa mencapai dari titik TKP kejadian rombongan Kapolda Jambi yang melakukan pendaratan darurat siang hari 11 pukul 02. Nah, dugaan sementara kenapa dilakukan pendaratan darurat, karena pada saat helikopter terbang dari pukul 9.25 ke sekitar pukul 11 siang, itu dari Jambi ke Kerinci, cuacanya buruk, jarak pandangnya terbatas, ditambah dengan kabut. Cuaca buruk, jarak pandang terbatas, ditambah dengan kabut, ini yang menyebabkan pilot akhirnya mengambil keputusan dilakukan pendaratan darurat. Karena buruk lagi yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Makanya dilakukan pendaratan darurat, diputuskan oleh sang pilot helikopter Super Bell 3, bukan hanya melibatkan tim gabungan atau tim SAR gabungan, tapi juga ada pecinta alam yang mungkin sedang melakukan pendakian di area perbukitan Tamiai, yang juga diminta oleh tim gabungan untuk bisa membantu tim gabungan ini ke lokasi tempat kejadian pendaratan darurat. Karena kalau menggunakan jarak darat, berjalan kaki atau menggunakan motor butuh waktu 1 hari. Belum lagi katanya pada saat ini turun hujan yang cukup deras. Ini menghambat proses sesegera mungkin mencapai lokasi tempat kejadian. Bukan hanya cuacanya yang kurang bersahabat, tapi juga medannya terjal, butuh waktu 1 hari, artinya waktunya panjang. Dibutuhkan stamina yang kuat juga oleh tim gabungan untuk bisa menuju lokasi tempat kejadian pendaratan darurat rombongan Kapolda Jambi yang seluruhnya sudah dinyatakan selamat dalam keadaan aman, tapi ada yang mengalami luka, terutama luka yang dialami oleh Kapolda Jambi, patah tangan kanan akibat pendaratan darurat. Kalau tadi juga berbincang dengan Pak Bambang, salah satu anggota tim untuk pencarian atau pengevakuasian dari rombongan Kapolda Jambi ini yang mendarat darurat, rasanya sudah cukup untuk ada perbekalan makanan maupun minuman ataupun kotak P3K yang berada di rombongan Kapolda Jambi yang mendarat darurat. Tapi amunisi untuk makanan, minuman maupun kotak P3K tentu tidak akan bisa bertahan lama karena pada saat helikopter ini kan jaraknya dari Jambi ke Kerinci memakan waktu sekitar 2 jam. Artinya tidak mungkin bisa jadi tidak full atau tidak banyak amunisi makanan maupun minuman ataupun kotak P3K yang bisa mengakomodir 1 hari dari logistik dari 8 korban yang melakukan pendaratan darurat. Ada Kapolda Jambi, ada Dirpol Airut, ada Dirkrimum, ada ADC juga, ada 3 kru helikopter yang sudah dinyatakan selamat, tapi Kapolda Jambi mengalami luka patah tulang di bagian tangan kanan karena mendarat darurat. Dugaan sementara kenapa harus dilakukan pendaratan darurat, padahal helikopter Super Bell 301 ini sering kali membawa rombongan anggota Polri di Jambi untuk lalu lalang
pergi dari Jambi sekitar Kerinci ataupun daerah-daerah sekitarnya di lokasi di Jambi untuk bisa kemudian menggunakan helikopter untuk membantu perjalanan dinas. Nah, tapi akibat dugaan cuaca buruk, jarak pandang yang terbatas ditambah dengan kabut pada saat helikopter melakukan perjalanan dari Jambi menuju Kerinci, inilah yang akhirnya diputuskan oleh pilot helikopter Superbell 3001 yang membawa rombongan Kapolda Jambi ini terpaksa melakukan pendaratan darurat karena jika tidak mengambil keputusan pendaratan darurat maka bisa jadi hal yang tidak atau hal yang buruk daripada ini akan bisa terjadi. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan rombongan Kapolda Jambi yang mendarat